don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Marc Marquez kembali. Lebih dari sebelumnya. Kemenangannya di Phillip Island sangat istimewa karena berbagai alasan. Namun, ada beberapa alasan yang menonjol dibandingkan yang lain. Kemenangan ini menegaskan kembali bahwa apa yang dicapai di Aragon dan Misano bukanlah hal yang bersifat sementara. Marquez terbaik telah kembali. Ia meraih kemenangan ketiganya bersama Ducati, mungkin yang paling istimewa karena etik yang dibawanya, meski sulit untuk memilih. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih dari siap menghadapi apa yang akan terjadi pada tahun 2025. Tidak ada lagi yang menghentikannya. Apa yang terjadi di awal adalah kesalahanku. Setelah balapan, Marquez berbicara pada konferensi pers tentang segala sesuatu yang terjadi di lintasan. Awalnya, saya kurang beruntung, tapi itu kesalahan saya. Tentu saja, tidak ada aturan mengenai hal ini, namun kami telah berbicara beberapa kali tentang kemungkinan pengemudi tidak menghilangkan TR-off dari grid, sebagai langkah keselamatan bagi semua orang. Kali ini, saya tidak punya pilihan, karena di Australia serangganya berukuran sangat besar. Saat meletakkan perangkat depan di atas panggangan, saya perhatikan ada bug di pelindung yang menciptakan semacam tabir. Saya tidak bisa melihat dengan baik, bahkan di lampu lalu lintas pun tidak. Saya melepasnya dengan harapan angin akan meniupnya, namun ia tetap menempel di roda belakang. Pada saat itu, saya mengerti bahwa dia telah jatuh di sana, meskipun saya tidak pernah menyangka hal itu dapat memicu selip itu. Pada awalnya, aku mencoba untuk tidak bergerak terlalu jauh, karena aku tahu aku sedang dikalahkan di mana-mana. Ketika saya berada di posisi ke-13 pada tikungan pertama, saya melihat Marini di atas Yamaha, dan saya berpikir, saya tidak tahu di posisi apa saya berada, tapi saya jauh. Di dua tikungan, saya melakukan beberapa menyalip dan menemukan diri saya dalam posisi yang baik. Sementara itu, Joan Mir merasakan getaran kuat hingga akhirnya terjatuh pada balapan di Phillip Island. Bingung, pebalap Honda itu lebih memilih berpegang pada penjelasan politis. Meski Johan Zarco menjalani GP Australia dengan sangat menggembirakan, pada balapan yang menurutnya menegaskan kembalinya Honda untuk bertarung dengan merek lain, Joan Mir masih jauh dari penilaian yang memuaskan. Pembalap tim resmi mengalami kesulitan sepanjang akhir pekan dan, selama balapan, ia dihadapkan pada getaran yang mengejutkan. Dengan hati-hati menghindari menyebutkan kemungkinan masalah pada ban. Saya optimis untuk balapan ini, cuacanya lebih baik, kondisinya fantastis, komentar Mir. Tapi katakanlah saya punya masalah dengan pemasok eksternal yang perlu dianalisis. Itu hal politik terbaik yang bisa saya katakan. Kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi, karena itu memalukan. Saya kehilangan banyak waktu, saya merasakan getaran di tikungan, yang tidak saya keluhkan selama akhir pekan. Ini menghasilkan sesuatu di pemasok eksternal kami. Kami perlu menyelidiki dan memahami sedikit hal untuk tidur lebih nyenyak malam ini, itu semua. Di situs resmi kejuaraan, Joan Mir menggambarkan masalah tersebut sebagai mimpi buruk dan sangat mengejutkan. Sejujurnya, saya tidak begitu mengerti apa yang terjadi, kata orang Major Chan itu, tampak terkejut. Saya berjuang sepanjang balapan dengan masalah tak terduga yang tidak saya alami sepanjang akhir pekan. Ini adalah salah satu hari di mana Anda tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak bisa mengemudi, simpulnya. Saya merasakan banyak getaran di motor. Kami tidak begitu paham dari mana asalnya karena sepertinya hanya saya yang mengalaminya. Ini sangat sulit. Kami akan mencoba memahaminya, hanya itu yang saya rasakan. Bisa dikatakan, kami akan mencoba untuk memahami, bekerja dan kami tidak akan menyerah. Frankie Charchedi berbicara kepada TNT Sport setelah balapan dimenangkan oleh pembalapnya Marc Marquez.
Meski, sobat, Marc Marquez menimbulkan kekacauan di awal dan berbahaya, ia berhasil lolos dari sana dan berangkat bersama seluruh grup MotoGP. Dia tidak hanya melakukannya meskipun merasa takut, tetapi dia tetap berada di depan dalam pertarungan sepanjang balapan melawan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Frankie Carchedi setuju untuk mengomentari semua yang terjadi ketika pembalapnya telah memenangkan perlombaan dan tentu saja dia mendapat sisi positif dan lucu dari hal itu. Kau tahu, kita menghabiskan waktu berjam-jam membicarakan rencana itu dan rencana itu hilang begitu saja dari awal. Carchedi mengakui bahwa mereka memiliki strategi balapan yang mereka dedikasikan waktunya, namun dengan apa yang terjadi dengan Pearov, semuanya menjadi sia-sia. Maksudku, ini seperti, kamu tidak bisa menulis naskahnya. Maksudku, tidak ada yang normal. Ini seperti improvisasi, dia mengacu pada fakta bahwa di MotoGP apapun bisa terjadi tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan strategi sebelumnya. Selanjutnya Marc Marquez start di barisan depan yang membuat situasi semakin berbahaya. Ya, maksudku, aku baru saja mendengar Marc, di zaman sekarang ini, kamu harus berada di depan untuk mendapat peluang. Jadi itu adalah balapan yang sangat langka untuk bisa kembali dan masih berjuang untuk menang. Anda jarang melihatnya, jelas Carchedi. Terakhir, Carchedi berbicara tentang performa Marquez, rencananya adalah untuk tertinggal, terutama setelah hari Sabtu, di belakang Jorge. Menghemat ban sebanyak mungkin dan kemudian mencoba lagi di akhir. Jadi menurut saya lap pertama membuat perbedaan besar. Hanya karena begitu dia berada di belakang Pecco, dia jelas mampu bertahan di tikungan 3. Kita bisa melihat bahwa dia mengemudi dengan cara yang berbeda dari yang dia lakukan sepanjang akhir pekan. Dan kemudian jika Anda melihat 3 atau 4 lap terakhir, dia berbelok dengan cara yang sangat berbeda, kata Frankie. Sementara itu, penampilan buruk terus menimpa Aleix Espargaro, yang menjalani sesi kualifikasi salah satu yang terburuk dan mengumpulkan kesulitan di GP Australia. Namun, kurang dari sebulan sebelum pensiun, dia yakin masih berada di level tersebut. Akhir pekan yang sulit berlanjut bagi Aleix Espargaro, yang hanya meraih 2 poin kecil di Phillip Island. Pada hari Jumat, ia mengakui membutuhkan terlalu banyak waktu untuk menyesuaikan diri dalam satu-satunya sesi yang diperebutkan, yang ia selesaikan di posisi ke-18. Sementara di motor yang sama, Maverick Vinales menegaskan dirinya sebagai rival pertama Ducati di posisi ke-6. Di babak kualifikasi, sekali lagi dalam kondisi sulit di trek yang sebagian masih basah, veteran Aprilia itu masih kesulitan dan hanya menempati posisi ke-20 di grid start. Hasil terburuknya sejak Brno 2018, di mana ia mengalami masalah teknis. Saya sangat lambat di kualifikasi, aku Espargaro pada hari Sabtu. Kondisi yang sangat sulit, saya tidak begitu memahami dengan cukup cepat bagaimana menjadi cepat, dan ketika saya menaikkan suhu ban, sesi sudah berakhir. Jadi saya finish di grid paling belakang kualifikasi terburuk, jika bukan yang terburuk, yang pernah saya capai. Tidak ada yang perlu disalahkan, itu salah saya terlalu lambat, karena kondisi trek sulit di awal Q2, akunya. Jadi saya tidak bisa menyerang dan mengambil risiko. Saya tidak bisa menaikkan suhu ban, saya hanya lambat, sangat lambat. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Meski begitu, kecepatan Aleix Espargaro tetap menggembirakan. Dalam sprint yang ditandai dengan banyak terjatuh, pembalap Spanyol itu mampu naik ke posisi ke-8 dan mencetak satu-satunya poinnya di akhir pekan, dengan penampilan yang cukup meyakinkan.